Alkitab setahun untuk hari ke-81, 22 Maret, dari Amsal 7 ayat 21 hingga 27. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Dari Lukas 3. Silsilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matica, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Mat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Abinadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenat, anak Arpakshad, anak Sem, anak Nu, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kanan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Pencobaan di padang gurun, Lukas 4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Haleluya. Bilangan 11. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka,
bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Bilangan 9. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Ayat 15. mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan Pada buruk? hari didikan Dan kemah mengapa aku suci, tidak mendapat maka kasih awan itu karunia menutupi kemah di matamu? suci, kemah Sehingga hukum engkau Allah. membebankan kepadaku Dan pada tanggung waktu jawab malam sampai atas pagi, seluruh bangsa awan ini. itu ada di atas kemah suci. Akulah yang Kelihatan mengandung seperti seluruh api. bangsa ini, atau akukah yang Demikianlah selalu melahirkannya? terjadi. Sehingga Awan engkau itu berkata menutupi kepadaku, kemah. pangkulah Dan dia pada waktu seperti malam kelihatan pak seperti pengasuh api. memangku anaknya Dan menyusu. setiap kali awan itu naik Berjalan dari ke tanah atas yang kemah, kau janjikan dengan maka orang bersumpah Israel kepada pun nenek berangkatlah. moyangmu. Dan Dari di manakah tempat aku awan mengambil itu daging diam, untuk diberikan kepada di sanalah seluruh orang bangsa Israel ini? berkemah. Sebab mereka Atas menangis titah kepadaku Tuhan orang dengan Israel berkata, berangkat, berilah dan atas kami titah daging Tuhan untuk juga dimakan. mereka berkemah. Aku seorang diri tidak Selama dapat awan itu memikul diam di atas tanggung jawab kemah atas suci, seluruh bangsa mereka ini. tetap Sebab berkemah. terlalu berat bagiku Apabila jika awan itu engkau lama berlaku tinggal di atas demikian kemah suci, kepadaku. maka orang Sebaiknya Israel engkau memelihara membunuh aku saja kewajibannya kepada jika aku Tuhan, mendapat kasih dan karunia di tidaklah mereka matamu, berangkat. supaya aku tidak Ada harus kalanya melihat awan itu hanya celakaku. tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Lalu Maka berfirmanlah atas Tuhan titah Tuhan kepada Musa, mereka berkemah, dan kumpulkanlah di atas titah Tuhan hadapanku juga dari mereka antara berangkat. para tua-tua Israel Ada 70 kalanya awan orang itu tinggal dari yang kau petang ketahui sampai menjadi pagi. tua-tua bangsa Ketika dan awan itu pengatur naik pada pasukannya. waktu pagi, Kemudian mereka bawalah pun mereka ke berangkatlah, kemah pertemuan, baik pada waktu siang, supaya baik mereka pada waktu berdiri di malam. sana bersama-sama Apabila dengan awan engkau. itu naik, Maka aku akan mereka turun pun dan berangkatlah. berbicara dengan engkau di sana. Berapa lama pun Lalu juga awan sebagian itu dari diam di atas roti yang kemah suci, inggap baik 2 padamu hari, itu baik sebulan akan atau lebih kuambil lama, dan kutaruh maka atas orang mereka. Israel tetap berkemah dan tidak Maka berangkat. mereka bersama-sama dengan Tetapi engkau apabila akan awan memikul itu tanggung naik, jawab atas bangsa barulah itu. mereka berangkat. Jadi tidak Atas usah titah lagi engkau Tuhan sendiri mereka memikulnya. berkemah, dan atas Tetapi titah Tuhan kepada juga bangsa mereka itu haruslah berangkat. kau katakan, Mereka memelihara kuduskanlah dirimu kewajibannya untuk kepada besok, Tuhan, maka kamu akan menurut makan titah daging. Tuhan dengan Sebab kamu perantaraan telah Musa. menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan Bilangan memberi 10. kami makan daging? Tuhan Begitu berfirman baik keadaan kepada kita di Musa, Mesir, bukan? buatlah 2 Tetapi akan nafiri memberi dari kamu perak, daging untuk dari dimakan. perak tempaan Bukan harus hanya kau 1 buat hari itu, kamu akan supaya memakannya, bukan dipergunakan 2 untuk hari, bukan memanggil 5 umat hari, Israel, bukan dan 10 untuk hari, menyuruh bukan 20 hari, laskarnya berangkat. tetapi genap sebulan Apabila lamanya, kedua nafiri sampai itu keluar ditiup, dari dalam hidungmu, segenap umat dan itu harus sampai kamu berkumpul muak, kepadamu karena di depan kamu telah pintu menolak kemah Tuhan yang ada di pertemuan. tengah-tengah kamu, Jikalau dan hanya menangis satu di saja hadapannya ditiup, dengan berkata, maka para untuk pemimpin, apakah para kita kepala keluar dari pasukan Mesir? Israel harus berkumpul Tetapi kepadamu. kata Musa, Apabila kamu meniup bangsa yang tanda ada bersamaku semboyan, ini berjumlah maka haruslah 600.000 berangkat orang laskar-laskar berjalan yang kaki. berkemah di sebelah Namun timur. engkau berfirman, Apabila daging akan kamu meniup kuberikan tanda kepada mereka, semboyan kedua dan kalinya, genap sebulan maka lamanya haruslah mereka akan berangkat memakannya. laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Dapatkah Jadi sekian tanda banyak kambing semboyan domba harus dan ditiup selurus untuk menyuruh mereka dan berangkat. lembu sapi disembeli Tetapi bagi untuk mereka, menyuruh jemaah sehingga itu mereka berkumpul, mendapat cukup? kamu harus Atau meniup dapatkah saja tanpa ditangkap memberi tanda segala ikan di semboyan. laut bagi mereka, sehingga mereka Nafiri-nafiri itu mendapat harus cukup? ditiup oleh anak-anak Tetapi imam Tuhan Harun. menjawab Musa, Itulah yang harus masakan menjadi kuasa Tuhan ketetapan akan untuk kurang untuk selama-lamanya melakukan bagimu itu. turun-temurun. Sekarang engkau Dan apabila akan kamu melihat maju apakah berperang di firman-Ku negerimu, terjadi melawan kepadamu musuh atau yang tidak. menyesakkan kamu, 70 orang kamu harus memberi tua-tua. tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu, Setelah dan Musa diselamatkan datang daripada musuhmu. keluar disampaikannya Juga pada hari-hari firman kamu Tuhan itu bersukaria, kepada bangsa itu. pada perayaan-perayaanmu, Ia mengumpulkan dan pada 70 bulan-bulan orang dari barumu, para tua-tua bangsa haruslah itu kamu meniup dan nafiri menyuruh itu mereka pada waktu berdiri di mempersembahkan sekeliling kemah. korban-korban Lalu bakaranmu turunlah Tuhan dan dalam korban-korban awan dan keselamatan. berbicara kepada Musa. Kemudian Maksudnya diambilnya supaya lah kamu diingat di hadapan sebagian Allahmu. dari roh yang hinggap Akulah Tuhan padanya dan Allahmu berangkat ditaruhnya dari atas Gunung ke Sinai. 70 tua-tua Pada itu. tahun yang kedua, Ketika roh pada itu bulan hinggap yang pada kedua, mereka, pada tanggal 20 kepenuhanlah bulan mereka itu, seperti nabi. naiklah Tetapi awan itu dari sesudah atas tidak kemah lagi. suci,
tempat hukum Allah. Masih ada dua Lalu orang tinggal di berangkatlah orang tempat Israel perkemahan, daripada gunung Sinai, yang seorang bernama menurut Eldad aturan dan keberangkatan yang lain mereka. bernama Medad. Kemudian diamlah awan itu Ketika di roh itu padang hinggap gurun pada Paran. mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat. Itulah pertama tetapi kali mereka tidak berangkat turut pergi menurut ke titah kemah. Tuhan dengan Maka perantaran kepenuhanlah Musa. mereka seperti nabi di tempat Terdahulu berangkatlah perkemahan. laskar yang dibawa panji-panji Lalu Bani Yehuda berlarilah menurut seorang muda pasukan mereka. memberitahukan kepada Yang Musa, mengepalai laskar Eldad itu dan ialah Medad Nahson kepenuhan bin seperti Aminadab. nabi di tempat Yang perkemahan. mengepalai laskar Maka suku menjawablah Bani Yosua Isakar bin Nun, ialah yang Netanel sejak bin Suar. mudanya menjadi abdi Yang Musa. mengepalai laskar Tuanku suku Musa, Bani segala Zebulon mereka. ialah Eliab bin Tetapi Helon. Musa berkata kepadanya, Sesudah itu kemah apakah suci engkau dibongkar, begitu giat dan mendukung berangkatlah dirimu? Bani Gerson Ah, dan Bani kalau Merari yang seluruh mengangkat umat Tuhan kemah menjadi suci nabi itu. oleh karena Tuhan Kemudian memberi berangkatlah rohnya laskar yang dibawa hinggap kepada mereka. panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai Kemudian laskar kembalilah itu Musa ialah ke tempat Elizur bin perkemahan, Sedeur. dia dan Yang para mengepalai tua-tua laskar suku Israel. Bani Simeon ialah Selumiel bin Lalu bertiuplah Zurusadai. angin yang dari Yang Tuhan mengepalai asalnya, laskar dibawanya lah suku Bani burung-burung Gad ialah puyuh dari sebelah Eliasab laut, bin Rehuel. dan dihamburkannya ke atas tempat Sesudah itu perkemahan. berangkatlah orang Dan Kehat di sekelilingnya, yang mengangkat kira-kira barang-barang sehari tempat perjalanan kudus. jauhnya Kemah suci ke sudah segala dipasang penjuru, sebelum mereka dan datang. kira-kira 2 hasta Kemudian tingginya dari berangkatlah atas muka laskar yang bumi. dibawa panji-panji Lalu Bani sepanjang Efraim hari dan sepanjang malam menurut itu, ke dan pasukan sepanjang mereka. hari esoknya, Yang mengepalai bangkitlah laskar bangsa itu ialah mengumpulkan Elisama burung-burung puyuh bin itu. Amihud. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 Yang mengepalai homer. laskar suku Kemudian Bani mereka Manasye menyebarkannya ialah Gamaliel lebar-lebar bin Pedasur. sekeliling tempat Yang perkemahan. mengepalai Selagi daging laskar itu ada suku di Bani mulut mereka, Benyamin sebelum ialah dikunyah, Abidan bin maka Gideoni. bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Sebagai barisan dan Tuhan penutup semua memukul bangsa laskar itu dengan berangkatlah suatu laskar tulah yang dibawa sangat besar. panji-panji Bani. Sebab Dan itu menurut dinamailah pasukan tempat mereka, itu Kibrot yang mengepalai Ta'awa, laskar itu karena di ialah sanalah Ahiezer dikuburkan bin orang-orang yang bernafsu Amishadai. rakus. Yang mengepalai laskar suku Bani Aser ialah Dari Pagiel Kibrot bin Ta'awa Okran. berangkatlah Yang bangsa itu ke mengepalai laskar Hazerot, suku Bani dan Naftali mereka ialah tinggal di Ahira situ. bin Henan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel Bilangan menurut 12, pasukan mereka ketika mereka pemberontakan berangkat. Miriam dan Harun. Lalu Miriam serta Harun berkatalah mengatai Musa Musa kepada Hobab, berkenaan dengan anak perempuan Rehuel Kus yang orang Midian, diambilnya. Sebab mertua memang ia Musa, telah mengambil kami seekor berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan seorang ketika ia perempuan berfirman, Kus. Aku akan Kata memberikannya mereka, kepadamu. sungguhkah Tuhan Sebab itu berfirman ikutlah dengan bersama-sama perantaran dengan Musa saja? kami, maka Bukankah kami dengan akan berbuat perantaran baik kita juga ia kepadamu. berfirman? Dan Sebab Tuhan kedengaranlah telah hal itu menjanjikan kepada yang baik Tuhan. tentang Israel. Tetapi Adapun jawabnya Musa kepada ialah Musa, seorang yang aku sangat tidak ikut, lembut hatinya, melainkan aku hendak lebih pergi ke dari setiap negeriku dan manusia kepada yang di atas sanak muka saudaraku. Lalu Kata Musa, berfirmanlah janganlah Tuhan kiranya dengan tinggalkan tiba-tiba kami, kepada Musa, sebab engkaulah yang tahu bagaimana Harun kami dan Miriam, berkemah di padang gurun. keluarlah kamu bertiga Maka ke engkau kemah dapat menjadi pertemuan. petunjuk Maka jalan keluarlah bagi mereka kami. bertiga. Lalu Jika turunlah engkau ikut Tuhan dalam bersama-sama tiang dengan kami, awan maka dan kebaikan yang akan berdiri di dilakukan pintu Tuhan kemah kepada itu. kami Lalu akan kami memanggil lakukan Harun juga dan kepadamu. Miriam. Maka Lalu tampillah berangkatlah mereka keduanya. dari gunung Tuhan Lalu dan berfirmanlah ia, berjalan 3 hari dengarkanlah perjalanan firmanku jauhnya. ini. Sedang Jika di tabut antara kamu perjanjian ada Tuhan seorang nabi, berangkat di maka depan aku mereka Tuhan menyatakan dan berjalan diriku 3 hari kepadanya perjalanan dalam jauhnya penglihatan. untuk mencari tempat perhentian bagi Aku mereka. berbicara dengan dia dalam Dan mimpi. awan Tuhan ada Bukan di atas demikian mereka hambaku pada Musa, siang hari, seorang yang apabila setia mereka dalam berangkat segenap dari tempat rumahku. perkemahan. Berhadap-hadapan Apabila aku tabut itu berbicara berangkat, dengan dia. berkatalah Terus terang, Musa, bukan dengan bangkitlah Tuhan, teka-teki, supaya dan ia musuhmu memandang berserak, rupa Tuhan. dan orang-orang yang membenci Mengapakah engkau kamu melarikan tidak diri takut dari mengatai hadapanmu? hambaku Musa? Dan Sebab apabila itu tabut itu bangkitlah murka berhenti, Tuhan terhadap mereka. berkatalah ia, Lalu pergilah kembalilah ia. Tuhan Dan ketika kepada umat awan telah Israel naik yang dari atas beribu-ribu kemah, laksa ini. maka tampaklah Miriam kena kusta, Bilangan 11. putih seperti salju. Pada suatu Ketika kali Harun bangsa itu berpaling kepada bersungut-sungut di Miriam, hadapan Tuhan maka tentang nasib dilihatnya buruk mereka. bahwa dia kena kusta. Dan ketika Tuhan mendengarnya, Lalu kata bangkitlah Harun kepada murkanya. Musa, Kemudian Tuanku, menyalalah api Tuhan di antara janganlah mereka, kiranya dan timpakan kepada kami merajalela di dosa ini tempat yang di tepi kami tempat perbuat dalam perkemahan. kebodohan kami. Lalu berteriaklah Janganlah bangsa itu kiranya kepada dibiarkan Musa, dia sebagai dan anak Musa gugur berdoa kepada Tuhan. yang Maka pada waktu padamlah keluar api dari itu, kandungan sebab ibunya itu orang sudah menamai setengah tempat itu busuk Tabera, dagingnya. karena telah menyala api Tuhan Lalu di berserulah antara Musa mereka. kepada Tuhan, Amin. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selamat 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Ke-12 pengintai, bilangan 13. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel.
Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Samua bin Zakur; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benyamin, Palti bin Rafu; dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi; dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi; dari suku Dan, Amiel dan Gemali; dari suku Aser, Setur bin Mikael; dari suku Naptali, Nahbi bin Wopsi; dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh mereka untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Amin.